Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Seperti janji IWB kemarin, pada saat IWB di Lombok ya teman-teman, dan hari ini IWB sudah nyampe di Jakarta kembali. Jadi IWB ingin nge-share ke sama semuanya tentang bagaimana Veda Ega. Di mana Veda luar biasa, Veda membuat semuanya terpana teman-teman. Tapi kemarin kan Ocean, celotehan IWB. Sampai itu pasti menunggu tentang data. Apakah betul Veda kuat? Apakah betul Veda ini hanya keberuntungan? Apakah Veda memang membuat perbedaan? Jadi semuanya akan kita jabarkan dalam sebuah video data yang jelas. Karena bagaimanapun Cak, Veda, teman-teman semuanya, ketika IWB bedah secara detail datanya, IWB sangat surprise Mas. Ternyata Veda bisa kita sebut sebagai King of Top Speed di Harris. Kok bisa Cak IWB? Nah, teman-teman IWB juga kaget Mas. Soalnya saya bantu sendiri kan kemarin Veda sempat menjadi pembalap dengan top speed paling buncit kedua Mas. 213 km per jam. Dan ini adalah sebuah top speed yang tentu saja membuat dia kesulitan untuk nge-push lap time-nya. Dan teman-teman, ketika Honda bergerak, ketika Honda bekerja keras, dan sama tahu sendiri kan bagaimana Leopard Racing yang juga improve banyak, berdasarkan pengamatan kita, Adrian Fernandez mampu memberikan tusukan yang luar biasa kepada KTM, walaupun pada akhirnya dia harus nyerah pada Quiles, tapi secara umum performa dari Adrian Fernandez ini mengerikan sekali. Itu selaras dengan apa yang kita dengar, bahwa Honda bekerja keras untuk mengimprove motor mereka supaya di Harris bisa kompetitif. Mengingat pada free practice pertama, saya tahu sendiri kan, Veda kesulitan, Adrian Fernandez kesulitan, bahkan Fernandez hanya mampu di posisi ke-10 terkencang kemarin, Cak. Dan finally, setelah mereka bekerja keras dan setelah mereka mencoba untuk melakukan settingan pada suspensinya, elektroniknya, dan juga distribution weight-nya, geometrik dan sebagainya, membuat Honda NSF 250 RW ini memang semakin kencang dan semakin lincah, walaupun bisa kita akui lah ya teman-teman bahwa memang KTM masih sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Honda. Nah, tentu sampai nggak sabar untuk melihat seperti apa sih sebenarnya performa dari Veda untuk datanya. Dan sampai akan terkejut bagaimana kencangnya Veda, top speednya Veda, dan ini adalah gambaran kesampaian bagaimana perjuangan Veda dari awal posisi 17 hingga merangkak di posisi ke-5, walaupun pada last lap kecolongan dari Carpe di posisi ke-6. Sampai itu saja detailnya di sini, Cak. Kang Bro, ini adalah gambar yang IWB ingin share ke sampean semuanya. Sebagai gambaran, Cak, biar sampean tahu bagaimana sepak terjang Veda Ega Pratama, Cak. Pembalap Gunung Kidul yang membuat kita bangga tentu saja. Jadi kita akan mencoba untuk menjabarkan, membongkar seperti apa manuver Veda di awal. Dan teman-teman, sampean harus tahu bahwa Veda ini hanya pada lap pertama saja sudah menyalip 3 pembalap sekaligus. Kita lihat bagaimana di sini Cak ya. Ini adalah gambaran kesampaian bahwa Veda pada lap pertama sudah menyalip 3 pembalap, dan teman-teman ini juga menjadi gambaran ke kita bagaimana Veda mampu secara brilian mengoptimalkan kondisi ban yang cenderung masih dingin tapi langsung nyodok untuk attacking para rivalnya. Nah, teman-teman, tapi perjuangan Veda nggak mudah Mas. Sebab Veda ini walaupun bisa menyalip ke-14, pada lap pertama juga sekaligus ya teman-teman, kita lihat Veda kembali melorot karena ditekan oleh Jesus Reyes. Jadi artinya Mas memang tidak mudah sekali lagi untuk mempertahankan posisinya. Karena memang ini Cak, gerombolan Veda ini sangat ketat sekali. Jadi ada pack depan, pack kedua, pack ketiga, dan pada saat kita lihat pada lap pertama ini Veda gerombolan belakang, akan tetapi nanti sampai akan tercengang bagaimana tusukan-tusukan Veda yang memang harus kita apresiasi. Nah, teman-teman, pada lap 1 ini pun kita lihat ya, nextnya adalah Veda langsung kembali overtake rivalnya. Dan teman-teman, Veda merangsek di posisi ke-13 di sini Mas ya. Jadi artinya pada lap 1 ini Veda sudah melakukan banyak sekali manuver overtake ataupun di overtake kembali. Akan tetapi nextnya kita lihat pada lap kedua, Veda pun langsung naik lagi di posisi 11. Veda kemudian mencoba untuk masuk 10 besar, dan akhirnya pada lap kelima ini sampai akan melihat bagaimana Veda mampu untuk masuk ke posisi 9. Teman-teman, butuh 5 lap Cak untuk masuk ke top 10, dan ini perlu kita apresiasi, ini perlu kita highlight ya, bahwa memang pembalap merah putih ini memiliki skill untuk overtake, dan ini memang kelebihan Veda. Jika mendapatkan motor yang proper,
jika mendapatkan motor yang kencang Veda Superfast. Sampai juga akan terkejut bahwa akhirnya Veda kembali menanjak pada lap ke-6 di posisi ke-8 Mas ya. Akan tetapi pada lap ke-8 kembali Veda mundur Cak di sini Cak ya, ke-10, dan kemudian kita lihat ternyata Jesus Reyes yang juga Superfast, kita lihat dia dari belakang akan tetapi juga bisa merasa ke depan. Dan kemudian Kang Mas ya, kita perhatikan di sini Cak, pada lap ke-9 Veda masih tetap di posisi 10. Ini dia jarak dari Veda dengan para pembalap depannya. Dan sebenarnya Cak, kalau kita bongkar jarak dari pembalap depannya, entah Fernandes, entah Quiles, dan teman-teman IWB juga patut garis bawahi di sini. Bagaimana pembalap Honda ini mendapatkan motor yang step by step memang mumpuni. Kita perhatikan pada hari pertama Fernandes hanya mampu nangkring di posisi tercepat ke-10, akan tetapi pada saat race menggunakan tipe ban medium, ternyata mereka super fast, mereka sangat kencang, dan kita bisa lihat dari data ini, Fernandes di posisi ke-1 dan Veda pada lap ke-9 ini, maksudnya all the time di belakang Reyes, dan teman-teman pada lap ke-11, akhirnya Veda bisa nangkring lagi di posisi ke-9. Artinya ada peningkatan satu posisi, tapi ingat Cak, Jesus Reyes ini sudah meninggalkan Veda. Lap ke-11 ternyata juga Veda bisa kembali naik pada posisi ke-8. Dan teman-teman, sepertinya Veda memang mentargetkan Reyes. Karena jika kita perhatikan sebelumnya ini Veda berjibaku dengan Reyes cukup lama di belakang Reyes ya, Jesus Reyes. Dan teman-teman, di sini kita lihat bahwa pada lap ke-11 dan dilanjutkan lagi pada lap ke-11 sekalipun, Veda tetap di posisi ke-8. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ternyata Uriarty bisa overtake Reyes, dan posisi sekarang 7 Reyes, 8 Veda. Dan di sini kita perhatikan posisi dari Veda Cak ya, yang kecil ini Cak ya. Jadi memang jika kita lihat dari gapnya ini cukup jauh dibandingkan dengan Carpe, pastinya Veda jauh Mas di awalnya Cak, di awal-awal pada saat race. Dan semuanya akan berubah ketika kita intip bagaimana pada next laps-nya, di mana Veda sudah nongkrong di posisi ke-6 Cak. Lihat ini ya, jadi berhasil overtake Jesus Reyes. Ini juga kita nggak pernah menyangka, gendeng Mas, benar-benar IWB nggak pernah menyangka. Kita mengkalkulasi ketika pada kondisi motor yang sulit, kita sudah memprediksi Veda ya paling banter di posisi 12 ataupun ya paling enggak di 11-12 lah. Tapi memang kondisi motor yang kurang proper kemarin, akan tetapi ternyata Honda bisa mengimprove motornya, dan ketika mendapatkan motor yang proper, Veda pun berbicara di sini Cak. Lihat nih, Veda sudah di belakang Carpe Mas. Ini adalah sebuah hasil yang kita benar-benar nggak menyangka. Dan teman-teman, pada saat ini kita perhatikan terjadi pertarungan kembali antara Reyes dan juga Veda. Artinya memang Jesus Reyes ini nggak terus menyerah, tidak Cak. Dia sepertinya sangat kuat sekali, kita perhatikan di sini. Akan tetapi ini yang IWB sorotin buat sampean, bahwa manajemen tire atau ban Veda luar biasa. Pada lap ke-11 kita perhatikan Veda masih mampu menahan gempuran dari Jesus Reyes ini Cak ya. Jadi kita perhatikan di sini, dan ini Carpe Mas ya. Dan Carpe ini benar-benar kencang, posisi ke-5, dan dia menggunakan mesin KTM. Dan nextnya adalah teman-teman pada lap 11 terjadi pergeseran ya, sebenarnya bukan pergeseran ya, mungkin terjadi pertarungan yang sebenarnya ini tidak terlalu update ya teman-teman. Tapi kita perhatikan sodokan Jesus Reyes ini sangat tajam. Bahkan kita lihat sebenarnya kemarin beberapa kali ada perubahan posisi antara Jesus Reyes dan juga Veda Ega. Dan nextnya kita lihat Veda attacking Reyes ya teman-teman. Dan jika kita di sini posisi masih cukup jauh untuk Carpe, tapi teman-teman bisa lihat bagaimana manuver Veda yang masuk ke dalam, dan kita lihat controlling dari motornya luar biasa. Nextnya kita lihat pada lap ke-14, finally Veda teman-teman sudah nempel ke Carpe. Pada lap ke-14 ternyata posisi Veda sudah menekan Carpe Mas, dan Jesus Reyes sudah di belakang. Nah teman-teman, ini WB ingin tegaskan ke sampean, ini juga menjadi bukti ke kita semuanya betapa kuatnya Veda untuk controlling manajemen tire-nya. Ingat Mas, yang berhasil mempertahankan lap time atau race pace pada saat the end of the lap adalah pembalap yang cakap untuk memanage bannya. Dan kita lihat di sini bahwa Veda Ega mampu menunjukkan di sana Cak. Artinya nggak asal geber enggak, tapi pembalap Gunung Kidul ini, pembalap anak asuh dari Astra Honda Racing Team ini di masa lalu, adalah pembalap yang cerdik, pembalap yang mampu memaksimalkan motornya, tapi juga tidak asal geber. Akan tetapi Veda menjaga betul bannya, dan terbukti di sini Cak. Veda sudah melakukan serangan kepada Carpe di sini Mas ya pada lap ke-14 teman-teman semuanya. Dan
itu di-maintain oleh Veda sejak lap tersebut hingga akhirnya pada last lap. Di sini Cak ya, last lap, sayang sekali ya teman-teman, setelah Quiles terjadi pertarungan dengan Fernandes pula ya, dan di sini kita lihat bahwa Quiles juara, Alex Fernandes juga kita perhatikan ternyata kedua dan Munoz ketiga, dan teman-teman posisi dari Veda finally pada the end of the lap bisa kita pastikan Veda di posisi ke-6. Jadi ini adalah hasil akhir di mana bisa kita lihat pertarungan antara KTM dan Honda, dan kita patut bangga Cak, karena jika kita melihat detail dari data ini, maka teman-teman semuanya, Fernandes sebagai seorang Spanyol sekali lagi yang menguasai Mas, memang para pembalap Eropa dari 1 hingga ke-5 Cak. Dan sampai juga harus tahu bahwa Carpe adalah pembalap asal Spanyol Mas, sekali lagi asal Spanyol yang notabene dia dari kecil sudah berlaga di sana, latihan di sana, dan itu hal yang patut kita maklumi ketika Carpe akhirnya bisa ya mengalahkan Veda ya pada akhir-akhir lap, pada last lap. Dan teman-teman, ini adalah gambaran kesamaan semuanya bahwa Honda yang menguasai untuk terbaiknya adalah Leopard Racing dari Adrian Fernandes. Di sini dengan posisi kedua kalah dengan Quiles yang menggunakan KTM. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana pembalap Honda terbaik kedua adalah Veda Pratama dari Honda Tim Asia. WP ingin tekankan kesampaian. Siapa yang nongkrong di sini Mas? Siapa yang nongkrong di sini adalah para Eropa Cak. Dan teman-teman dari 1 hingga ke 11 ya, dari 1 hingga 11 Mas. Yang nongkrong selain dari Spanyol dan Argentina adalah Veda Mas. 1, 2, 3, 4 hingga 5 adalah para pembalap Spanyol, kecuali yang 4 yakni Marco Morelli, teman-teman semuanya dari Argentina, dan kemudian Perone juga dari Argentina, dan 8, 9, 10, 11 adalah Spanyol. Jadi di sini kita bisa membuka mata bahwa para pembalap yang menguasai Jerez ya kemarin memang para tuan rumah. Jadi ini membanggakan kita semuanya. Dan juga kita berikan apresiasi kepada pembalap Malaysia Hakim Danis yang nongkrong di posisi 13. Kita juga berikan acungan jempol teman-teman. Kemudian ternyata Zen Mitani yang sesama Honda Tim Asia, sesama motornya, the same bike, the same team, ternyata hanya nongkrong di posisi 21 dengan gap yang cukup jauh pastinya dibandingkan dengan Veda. Nah, ini gambaran kesampaian ya teman-teman untuk bagaimana hasil yang WP sudah share tadi dan bukti bahwa Veda luar biasa. Nah teman-teman, kita intip sekarang. Untuk fast lap ridernya siapa? Kita intip di sini Mas. Yes, jadi teman-teman jika kita melihat dari fastest lap is rider yang menguasai sekali lagi memang Spanyol ya. Jadi teman-teman yang menjadi pembalap terkencang Fernandes dengan Honda, ini adalah bukti bahwa memang motor Honda improve banyak. Kemudian kedua Quiles dan ketiga Perone, kemudian Carpe ya teman-teman semuanya adalah Spanyol kecuali Perone di Argentina, dan kemudian Reyes juga dari Spanyol. WRT juga, dan Veda di sini ternyata nongkrong di posisi ke-9. Jika kita melihat dari data ini, Veda menjadi pembalap ketiga terbaik Honda untuk meraih fastest lap is ridernya atau time attackingnya dengan 1 menit 45.077 detik. Ini luar biasa Mas, karena di masa lalu sebelumnya maksudnya ketika di free practice gap antara Veda dengan Quiles itu mencapai 1,7 detik Cak. Bisa lihat di sini ya Kang Mas ya, untuk gapnya. Akan tetapi pada saat race kemarin Veda hanya tertinggal 0,523 detik dibandingkan dengan Adrian Fernandes, hanya setengah detik untuk best lap-nya. Ini artinya apa? Improve-nya luar biasa Cak Veda ini dengan gambaran data yang kita lihat. Dan bahkan jika kita melihat dari data ini, Zen Mitani dengan motor yang sama, dengan tim yang sama, hanya nongkrong terbaik di posisi 24 dengan gap mencapai 1,5 detik dibandingkan dengan Fernandes. Ini adalah bukti betapa kuatnya pembalap merah putih ini, betapa strongnya, betapa talentanya, ya jadi bertalented banget bagaimana ketika di awal kedodoran, ketika di awal tidak mendapatkan feelingnya, tapi ketika disodorin dengan motor yang pas dengan feelingnya, maka Veda ini memang menjelma menjadi pembalap yang luar biasa cepat Cak. Nah teman-teman di sini kita lihat untuk fastest is ridernya Veda nongkrong di posisi 9, jauh sekali dibandingkan bahkan dengan Hakim Danis sekalipun yang menggunakan motor KTM di 17 dan juga Zen Mitani 24. Ini menjadi fokus IWB bagaimana Veda menorehkan atau memecahkan rekor di Jerez, dan ini dia Cak. Yes, ini yang menjadi fokus IWB ya teman-teman semuanya. Veda Ega Pratama Cak menjadi pembalap yang super fast dengan top speed mencapai 222,2 km per jam. Veda tidak mampu dikalahkan oleh pembalap Honda lainnya. Bahkan Oshii sekalipun
dia nongkrong di posisi kedua dan hanya Veda yang bisa nembus di angka 222, sementara lainnya di kisaran 221. Bahkan Almansa, Fernandes sama, Perone juga sama. Dan teman-teman, jika kita melihat dari data ini dan kita bandingkan bahkan dengan Jen Mitani yang hanya 218,6 km per jam dengan motor yang sama, sekali lagi with the same bike, with the same team, yang pastinya tidak dibedakan untuk settingannya. Ini adalah tanda betapa kuatnya Veda pada sektor terakhir, betapa kuatnya Veda pada last corner, karena bagaimanapun Cak, untuk nge-push motor pada jarak yang relatif pendek sekitar 607 meter, maka dibutuhkan bagaimana kecepatan last corner yang luar biasa. Dan ini kita lihat ternyata Veda dengan motor Hondanya mampu menorehkan waktu luar biasa, dan buktinya di sini Cak. Nah ini dia Kang Mas ya. Jadi Veda sekarang sudah masuk dalam jajaran all time record top speed, maksudnya all time top speed 2026 menggunakan motor Honda di Moto3, dan ini buktinya Cak. Nama Veda sudah nongkrong di sini Mas ya. Top speed yang mengalahkan semua record Moto3 di Harris, dan ini adalah nama Veda Ega Pratama yang ditorehkan oleh Veda di sini dan masuk tinta emas Moto3 yang dibawahi oleh Dorna. Teman-teman, itu gambaran buat sampean. Dan terakhir ini Cak, saat ini Veda nongkrong di posisi ke-6 untuk klasemen sementara, dan di sini Quiles, Maximo Quiles maksudnya pertama, Carpe kedua, Fernandes ketiga, melesat gara-gara ya sama tahu sendiri kan Veda melakukan kesalahan di kota Amerika, no point, dan itu membuat tentunya perolehan untuk angka poinnya ya kita katakan cukup ya rugi sekali ya teman-teman, bukan cukup lagi, rugi banget. Padahal kalau kita lihat dari angka ini Cak, antara Adrian Fernandes dan juga Veda, teman-teman semuanya, di awal-awal justru kuat Veda Cak, kita lihat di angkanya. Hanya saja Veda memang tidak mendapatkan apapun di sini, no point, dan itu membuat Veda di posisi ke-6. Akan tetapi tentu dia adalah rookie, sebagai rookie dia sudah luar biasa, bahkan Veda mengalahkan Pini, Almansa, apalagi dibandingkan dengan Hakim Danis dan juga pastinya adalah Zen Mitani, jauh banget di mana Mitani hanya nongkrong di posisi ke-25. Jadi ini adalah gambaran bersama semuanya betapa kuatnya Veda, skillnya, talentanya, dan teman-teman untuk konstruktor KTM menguasai Honda kedua. Dan sebagai informasi buat semuanya, Honda Tim Asia nangkring di posisi ke-6 untuk tim. Nah teman-teman, ini gambaran bersama semuanya sekilas bedah mengenai bagaimana Veda, data bongkar yang memang menggambarkan betapa kuatnya pembalap merah putih ini untuk ukuran rookie yang sudah membuat semuanya bengong Cak. Ya, jadi itu Cak, informasi buat semuanya tentang bedah data Veda Ega Pratama. Nah, piye Cak? Wis padang jinglang terang benderang ya. Jadi semua WB sudah beberkan secara detail, pelan-pelan buat sampean, step by step buat sampean. Jadi memang jika kita melihat datanya, tidak satu pun mengingkari kekuatan dari Veda. Bagaimana pembalap merah putih ini controlling semuanya dengan sangat bagus banget. Udah sangat bagus banget lagi, maksudnya sangat bagus lah. Jadi dia mampu mengontrol untuk tire consumption. Dia mampu menahan supaya motornya tidak kehabisan ban. Itu penting Cak, karena pada saat pembalap menghabiskan ban di awal, maka semuanya akan berantakan seperti Jesus Reyes yang notabene orang Spanyol pun harus mengakui kepiawaian Veda Ega ketika melakukan duel-duel dan sebagainya, melakukan long run, melakukan race sampai 19 lap. Ternyata memang pembalap Gunung Kidul ini luar biasa, manajemen tarinya bagus, kontrolnya bagus, sehingga dia mampu merangsek di depan, bahkan sempat menguasai di posisi kelima, menahan Carpe, walaupun pada last lap akhirnya dia menyerah dari Carpe. Apapun itu Kang Mas ya, gambaran ini memberikan semacam bayangan ke kita bahwa memang Veda super fast, Veda mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Jadi rahasia Harris itu apa? Rahasia Harris adalah Veda very strong pada last corner, very strong pada last sector. Dan ini adalah kunci bagaimana Veda memiliki top speed luar biasa. Motornya sama dengan Fernandes. Motornya sama juga dengannya digunakan oleh Mitani. Motornya sama pula dengan para pembalap Honda lainnya. Apalagi Mitani dengan motor yang sama, dengan tim yang sama, settingan yang sama. Mitani hanya mampu menorehkan 218 km per jam, sementara Veda 222 km per jam. Artinya apa ya? Artinya memang pembalapnya Cak yang membuat motor tersebut super fast. Dan dari beberapa data yang kita dapatkan memang Veda ini memiliki kekuatan yang
tidak bisa dijabani pembalap lain pada last sektor, dan itu adalah gambaran kesampaian. Walaupun teman-teman kita berharap Veda bisa top 5, tapi dengan start ke-17, finish ke-6 ini luar biasa. Itu tadi gambaran tentang Veda Ega, bongkar lap time-nya. Jadi sebuah rahasia yang bisa kita lihat dari data tersebut. Bagaimana Veda memanage semuanya, dan ternyata memang Veda di Harris adalah king of top speed. Kita perlu acungin jempol, kita berikan apresiasi luar biasa. Bagaimanapun kekuatan dari pembalap merah putih ini adalah last corner yang dari awal hingga akhir memang di atas rata-rata. Sekarang sama komen di bawah, Cak, kira-kira next race apakah Veda mampu kembali merangsak ke depan? Dan kita lihat seperti apa, komen sampean, dan kita akan buktikan pada next race. Dan teman-teman, satu poin lagi WP akan share kesampaian tentang ya tes Harris MotoGP, termasuk juga kenapa Marc Marquez crash. Kita akan bahas buat sampean karena ternyata Marquez mengeluh, Cak, bahwa Ducati GP26 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan GP25, di mana bagian depannya gampang lost traction. Jadi fast corner lemah, itu kata Marquez. Sementara di sisi lain, Pecco mengatakan kelemahan dari Ducati GP26 berbeda dibandingkan dengan Marquez, di mana dia mengeluh tentang stability braking dan juga entry corner. Jadi Ducati ini pusing, Cak. Dia pening, Mas. Gara-gara Marquez dan Pecco memiliki keluhan yang berbeda. Makanya kemarin ya, pada saat tes Jerez, mereka memperkenalkan aero yang baru. Tapi tenang, kita akan bahas bersama semuanya pada video terpisah. Bagaimana tentang bongkar new komponen pada Ducati GP26 dan apa testimoni Marquez dengan aero yang terbaru tersebut. Sama tunggu saja video WP. Sekarang sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, sama like, share, dan subscribe channel Kang Mas. Sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.